Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu, yang akan saya jelaskan itu pengertian dari komunikasi daring. Komunikasi daring ini adalah komunikasi atau interaksi dua atau lebih antara individual atau perangkat komputer yang terjadi secara daring atau online, yang dimana pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Yaitu jenis-jenis komunikasi daring. Nah, secara garis besar, umumnya jenis-jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Akan tetapi, jenis-jenis komunikasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama itu jenis komunikasi menurut penyampaiannya, yang dimana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi lisan. Yang termasuk komunikasi lisan ini verbal yang disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedua itu komunikasi tertulis yang dilakukan melalui tulisan atau komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya itu jenis komunikasi menurut kelangsungannya, yang dimana komunikasi langsung yaitu komunikasi atau proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua itu komunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan bantuan alat komunikasi. Jenis komunikasi yang ketiga itu menurut perilaku, yang dimana terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu komunikasi formal, yang mana biasanya terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga formal. Yang kedua itu komunikasi informal, adalah komunikasi antar orang yang terjadi yang secara tidak direncanakan dan ditentukan. Yang ketiga itu komunikasi nonformal, yakni suatu sifat komunikasi antara formal dan informal. Yang selanjutnya itu jenis komunikasi menurut maksud. Nah, di sini jenis komunikasi menurut maksud itu maksudnya itu kayak misalkan ceramah, wawancara, berpidato, dan kayak misalkan pemberian tugas. Jenis komunikasi daring yang selanjutnya itu yang menurut jenis komunikasi menurut ruang lingkup, yang dimana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kayak misalkan kantor atau organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal ini suatu komunikasi yang diarahkan pada publik di luar organisasi pemerintah. Yang jenis komunikasi selanjutnya itu jenis komunikasi menurut aliran informasi, yang dimana dibedakan menjadi dua bagian juga, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah ini komunikasi yang berlangsung pada satu pihak saja, sedangkan komunikasi dua arah ini bersifat timbal balik dan melibatkan dua hal. Selanjutnya itu jenis komunikasi menurut jumlah pelaku, yang dimana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Nah, komunikasi perorangan ini adalah komunikasi yang terjadi dengan cara perorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Sedangkan komunikasi kelompok ini sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, misalnya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah di mana anggota-anggotanya itu dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring ini. Yang pertama itu kelebihan dari komunikasi daring. Nah, di mana komunikasi daring ini dapat dilakukan di mana saja. Pengguna di sini dapat melakukan komunikasi daring di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua itu efisiensi waktu. Nah, komunikasi daring ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga itu efisiensi biaya. Nah, dengan menggunakan komunikasi daring, kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya. Kayak misalkan biaya transportasi kendaraan, perjalanan. Nah, di sini kita hanya membutuhkan kuota internet saja dan itu cukup hemat. Sedangkan kekurangan dari komunikasi daring ini yang pertama itu
tidak mewakili emosi pengguna, di mana di sini pengguna terbatas untuk mengekspresikan atau komunikasi di sini pengguna terbatas untuk berekspresi. Yang kedua itu memerlukan perangkat tertentu. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi daring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu komunikasi sinkron call, yang kedua komunikasi sinkron video call, yang ketiga komunikasi asinkron video, yang keempat komunikasi asinkron chat, yang selanjutnya itu komunikasi jaringan kerja, yang selanjutnya komunikasi kelompok, komunikasi formal, komunikasi non formal, dan komunikasi informal serta komunikasi sinkron chat. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis komunikasi secara daring. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.